Hey, welcome back to my channel, Anton Disolsono. Nah, balik lagi di program Tanya Properti. Nah, di sini teman-teman itu bisa tanya apapun seputar dunia properti dan aku bakal jawabin satu persatu pertanyaannya kalian. Semakin kalian itu bertanya spesifik, jawabannya kalian akan terima akan jauh lebih relate. Karena aku sering banget mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan ini terlalu general. Takutnya ketika aku menjawab sebuah solusi, akhirnya ini nggak jadi relate karena teman-teman mungkin punya kemampuan finansial itu di bawah standar yang aku pikir teman-teman itu di sana. Jadi semakin spesifik mau menjabarkan nilainya teman-teman itu gajinya berapa, keuangannya gimana, keadaannya sekarang gimana, itu jauh lebih enak gitu. Nah, dibandingkan teman-teman itu tanyanya secara general, biasanya aku juga akan jawabnya sangat-sangat general juga. Nah, pastikan teman-teman itu tanyanya di Instagram First Class Investor School karena aku ngerasa yang message ke dalam Instagram aku tuh sudah terlalu banyak, apalagi banyak orang yang jualan-jualan, terlalu banyak kecampur dan sangat-sangat susah untuk mencari yang mana yang benar-benar tanya properti. Makanya aku pisahin aja, kalau teman-teman mau bertanya supaya pertanyaan teman-teman itu terjawab, kalian bisa masuk ke Instagramnya First Class Investor School. Kalian DM di sana, nanti biar adminku yang menyortir dan aku akan bacakan pertanyaan kalian satu persatu. Ini ada pertanyaan dari Daniel Octavia. Bang, tanya dong, saya punya rumah 7x17 meter dengan akses jalan 6 meter, dekat dengan kawasan industri, rumah sakit, stasiun, pasar, terminal, dan tol. Menurut abang bagus dibikin kos-kosan single atau keluarga? Kira-kira bisa berapa kamar? Tolong beri alasannya ya bang. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, pertanyaan ini sebenarnya nggak terlalu spesifik. Karena apa? Saya nggak ngerti kondisi keuangannya dia itu seperti apa. Cuman kalau misalkan secara general ya, aku lihat dia ini kan kawasannya itu kawasan industri. Artinya kawasan ini tuh lebih banyak orang-orang pekerja yang datang di sana. Kalau pekerja yang ada di sana, artinya lebih bagus kalau teman-teman menyediakan kosan itu yang memang khusus buat keluarga. Tempatnya harus lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat mahasiswa. Karena mahasiswa rata-rata tinggalnya cuma sendiri. Mereka males sharing sama orang lain, kecuali kalau sama saudaranya sendiri mungkin lebih mau. Itu pun juga hasil pengamatan dari orang-orang yang sudah tinggal di kosanku. Rata-rata juga mereka lebih prefer sendiri sih dibandingin berdua gitu. Dulu sempat bikin kosan itu yang kamarnya memang kasurnya itu dibikin 140. Rencananya supaya mereka berdua, tapi ternyata pada prakteknya jarang gitu yang mau tinggal berdua. Ujung-ujungnya tempatnya malah jadi kelihatan lebih sempit. Terus kita rubah semua jadi kamar yang tipenya lebih ke arah 100, biar lebih ke satu kamar satu orang aja. Tapi kalau memang industrial, memang dibutuhkan keluarga. Biasanya mereka itu bawa istrinya juga, bawa anaknya juga. Nah, itu mereka akan lebih prefer kalau misalkan kamarnya itu jauh lebih luas. Artinya teman-teman harus bisa menyediakan kamar yang bisa masuk kurang lebih 160 kali 200 kasurnya. Karena kalau teman-teman bikinnya yang single, yang 100, biasanya mereka itu cenderung prefer mendingan cari rumah aja deh yang lebih besar lagi dibandingin dengan kos-kosan kalian. Makanya aku suggest buat kalian cari kasur yang bisa 160 masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan kenapa nggak milih untuk jadiin 2 kasur aja? Karena itu akan cost banget. Kalau teman-teman itu belinya itu 2 kasur ukuran sama-sama 100, mungkin teman-teman bisa habis tuh 2,5 sampai 3 juta. Tapi kalau teman-teman belinya itu cuma 160 kali 200, itu aku bisa dapat di angka 1,8. Jauh lebih menghemat untuk biayanya. Memang sih kalau misalkan satu mungkin ya kecil ya, cuma 1 juta. Tapi kalau teman-teman punya 15 kamar, itu udah 15 juta sendiri, which is nominalnya juga cukup besar gitu kan. Nah, jadi lebih bagus kalau misalkan teman-teman membuat kamarnya itu yang agak besar, dijadikan aja kos-kosan yang keluarga, dan pastinya kasurnya itu kalau bisa yang benar-benar udah bisa 160 kali 200. Dan mungkin kalau untuk keluarga, mereka akan lebih prefer tinggal di tempat yang kamar mandinya itu dalam. Jadi kalau lebih bagus kalau misalkan teman-teman bisa kasih fasilitas kamar mandi dalamnya. Tapi apakah wajib banget buat kamar mandi dalam? Ya tergantung lagi dari budgetnya teman-teman. Makanya aku harus tahu budgetnya teman-teman itu seperti apa, kawasan industrinya itu seperti apa. Jangan sampai juga ketika teman-teman bikin yang kamar mandi dalam dan benar-benar sudah dibikin mewah, tapi ternyata nggak ada yang tinggal karena harganya mungkin terlalu mahal. Kan harus dihitung juga dong renovasinya teman-teman berapa, bangunnya berapa, ROI-nya itu bisa berapa, itu kan semua harus dihitung.
Jadi nggak bisa aku kasih angka yang spesifik kalau teman-teman nggak detail dari pertanyaannya. Kemudian kira-kira bisa jadi berapa kamar. Nah, karena di sini nggak spesifik budgetnya teman-teman berapa, itu saya juga nggak bisa tahu. Karena budgetnya teman-teman kan tergantung. Terus juga harus tahu juga itu di daerah sana boleh pembangunan tuh maksimal berapa lantai. Karena nggak semua tempat itu bisa dibangun 3-5 lantai gitu loh. Kalau di Jogja aja, itu kalau udah dibangunan di atas 3, itu biasanya izinnya sangat-sangat susah keluar. Karena memang ada batas ketinggian untuk orang-orang Jogja itu membuat sebuah rumah. Nah, makanya ini perlu dikontrolin banget. Kalau misalkan di Jakarta, wah, itu bisa kelihatan tuh ya, tanah sekecil ini itu bisa dijadikan kayak 5 lantai. Terus jadiin banyak kosan. Nah, itu tergantung. Makanya tergantung dari budgetnya teman-teman, peraturan daerahnya teman-teman, terus juga teman-teman mau bikinnya itu target marketnya yang seperti apa, kamar mandi dalam atau kamar mandi luar. Next, kita lanjut ke pertanyaan kedua. ritsalgamer_xd. Gimana kalau punya rumah tipe kecil terus dijual buat DP rumah yang lebih mahal lagi? Invest begitu worth gak sih? Nah, teman-teman, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Ketika namanya teman-teman invest, itu teman-teman harus yang merasakan tenang. Teman-teman itu nggak panik, nggak pusing, tapi selalu tenang. Itu pengertian investasi yang sesungguhnya. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, kalian nggak perlu pusing, nggak perlu capek. Itu baru benar-benar investasi. Kalau teman-teman masih setiap hari ngeliat, setiap hari itu harus trading, itu namanya trader, bukan investasi lagi. Ini juga teman-teman harus cek juga. Kalau rumah kecil terus dijual buat DP rumah besar, ini kan artinya teman-teman itu menjual. Nah, ini bisa dibilang trader juga karena menjual propertinya. Bagus nggak? Bagus kalau teman-teman memang masih punya banyak waktu untuk mencari lagi. Bagus kalau teman-teman bisa menjual dengan angka yang tinggi. Kalau misalkan menjualnya juga angka yang biasa-biasa aja, ya ini juga nggak works banget gitu loh. Nah, yang ketiga, investnya itu langsung diinvestasikan lagi nggak? Dan investasinya itu menghasilkan atau enggak? Jadi teman-teman harus banyak pertimbangan ya ketika teman-teman itu berencana untuk menjual propertinya teman-teman dijadikan sesuatu properti yang lain. Karena ketika teman-teman menjual, yang pertama, teman-teman kan harus punya waktu untuk nyari lagi. Makanya balik lagi, kondisi keuangannya seperti apa. Kalau misalkan kondisinya mungkin masih punya banyak waktu luang, ini dijual aja nggak masalah, karena teman-teman masih bisa nyari-nyari lagi untuk mencari properti yang harusnya lebih bagus. Nah, yang kedua, uangnya itu dapatnya banyak atau enggak. Kalau nggak banyak ya buat apa teman-teman lepas. Dan kalau misalkan kalian, yang ketiga, kalau teman-teman invest, yakin nggak properti yang selanjutnya teman-teman beli itu bisa menghasilkan cash flow setiap bulannya, sehingga teman-teman tidak perlu mencicil propertinya itu sendiri. Nah, saya sendiri, saya suka banget ya kalau ngomong tentang invest. Lebih bagus teman-teman puter ke rumah-rumah yang misalkan rumah yang kecil tadi itu memang tidak ada menghasilkan duit sama sekali. Setiap bulannya teman-teman harus bayar. Ya udah nggak apa-apa, dijual aja asal angkanya bagus. Habis itu teman-teman pindah ke properti yang kos-kosan, di mana propertinya itu bisa menghidupi dia sendiri, yang suatu saat aset itu bisa menjadi miliknya teman-teman tanpa harus mencicil dari duitnya pribadinya. Nah, itu yang aku terus lakukan supaya apa? Supaya ketika masa aku tua nanti hidupku tuh jauh lebih enak. Punya banyak passive income, gak perlu pusing-pusing lagi ngurusin namanya uang. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaannya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Dan kemudian kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya dari Hafez Asad. Bang, di tempat saya ada lokasi jual tanah dekat dengan kampus, luasnya 573 meter, harga per meternya 450.000. Gimana bang? Cocok buat bangun kos-kosan nggak? Ini dia contoh pertanyaan-pertanyaan nggak spesifik yang akhirnya aku jawabnya juga jadi sangat-sangat general. Karena yang pertama, luas 573, harga 450.000. Murah atau mahal? Kalau teman-teman tadi jawab bilang murah karena teman-teman tinggal di Jakarta, itu salah. Karena kan kita nggak tahu lokasi ini tuh di mana. Ya kalau di Jakarta, apalagi di pusat, 450.000 sikat gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu ini lokasinya dia itu di mana. Kalau 450.000 ternyata di pasaran sekitarnya cuma 200.000 lah, dia kan bermasalah gitu loh. Kalau nggak spesifik, nggak enak gitu. Kita ngomongnya 450.000, menurutku aku nggak ngerti kenapa dia bilang dia mau beli di angka 450.000. Apakah alasannya benar-benar murah? Oke, bagus atau enggaknya sekali lagi harus disesuaikan dengan apa yang mau dibangunkan, kos-kosan dekat dengan kampus kan tadi dia bilangnya. Ini harus disesuaikan juga. Apakah
kampus-kampus tersebut itu adalah kampus-kampus yang elit, kampus-kampus yang mahal. Sehingga ketika kalian membangun kos-kosan yang eksklusif, orang-orang tersebut itu bisa masuk ke dalam kosannya kalian. Kalaupun kalian misalkan nggak mau bikin yang terlalu eksklusif karena kampusnya kalian itu kebanyakan yang middle atau middle low, ya it's okay juga. Cuman itu balik lagi, ROI-nya itu harus dihitung dari teman-teman pinjem uang banknya. Tapi kalau teman-teman mau cashnya, ya cashnya itu dilihat dari harga tanahnya, harga bangunannya, bisa jadi berapa kamarnya, itu harus dilihat kira-kira masuk nggak, ROI-nya bagus nggak gitu. Bisa di atas 8%, 10%, nah itu mungkin bisa dicek tuh. Kalau misalkan oke, ya lanjut. Nah, semoga video ini bisa menjawab ya. Yang penting itu adalah kalian udah tahu dulu kira-kira cara ngitungnya itu seperti apa. Oke, segitu aja tanya properti di minggu ini. Kalau misalkan kalian masih penasaran dengan problem-problem propertinya kalian bisa langsung masuk aja ke Instagramnya First Class Investor School, DM di sana, kalian kasih hashtag tanya properti ya. Semoga di next video aku bisa membahas pertanyaannya kalian. Thank you for watching, semoga video ini bisa bermanfaat, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya.